Penampilan yang pertama, perwakilan dari Santri Putra yang diwakili oleh Saudara Alan Nuari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat menjawab salam saya. Saya mempunyai satu buah pantun. Boleh? Bapak zaman menanam tomat. Sudah itu masuk ke kulkas menjadi dingin. Jawab salam saya dengan semangat. Saya aslinya putra Luhur Beringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Aqib beserta keluarga besarnya, dan yang sama-sama kita hormati Ustaz, mal Ustazah yang sempat hadir maupun yang tidak sempat hadir pada pagi yang berbahagia ini. Dan yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga nikmat-Nya kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Dan Dia telah menciptakan langit 7 lapis tanpa Dia dan bumi 7 lapis tanpa gangguan. Untuk apa? Untuk hamba-Nya, agar kita beribadah kepadanya, agar kita mengerjai apa yang diperintahkannya dan melarangnya apa yang Dia larang. Begitu juga selawat dan kaitan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda atas, yakni Nabi besar kita, Nabi mulia kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah bermandian darah, berselimutan pedang, berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan itu, marilah kita mengucapkan salawat bersama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Baiklah, berkas salawat kita yang pendek itu tadi, mudah-mudahan di akhirat nanti kita diberi syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimahnya. Adapun judul ceramah saya pada pagi yang berbahagia ini ialah menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu. Sehubungan dengan hal ini, hampir umat Islam yang ada di dunia ini menjadikan
menjadikan bulan Rabiul Awal itu sebagai peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan mengadakan berbagai macam kegiatan agama. Memang wajar sekali jika umat manusia menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW jikalau bukan karena beliau. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan alam seisinya dan planet-planet lainnya. Betapa mulianya Nabi kita, betapa Allah mencintai kepada beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahirnya itu pada bulan Rabiul Awal, yaitu tepatnya pada hari Isnin dan tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu tahun gajah. Ada yang tahu kenapa dikatakan dengan tahun gajah? Maka simaklah selanjutnya. Kenapa dikatakan dengan tahun gajah? Karena pada tahun itu terjadinya suatu peristiwa yang besar, yaitu adanya kerusuhan dari pasukan bergajah. Yang memimpinkan pasukan itu ialah seorang raja laknatullah yang bernama Raja Abraha. Yang mana Raja Abraha dan pasukannya berusaha menghancurkan Ka'bah, sehingga dengan maksud agar orang-orang Arab dan umat Islam yang ada di dunia ini tidak dapat berhaji ke Baitullah, yaitu Ka'bah. Lalu Raja Abraha dan pasukannya berangkat ke kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah dengan membawakan senjata-senjata yang tajam, membawakan senjata-senjata yang ampuh, dengan bermaksud jahat, sehingga Allah terangkan di dalam dunia. Sebagaimana firman yang telah berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan sebagaimana Tuhan telah bertindak kepada tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu ingin menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia telah mengirimkan kepada pasukan bergajah itu atas rombongan pasukan dari burung ababil, yang mana burung ababil dan pasukannya melempari mereka itu dengan batu yang sangat panas, yaitu batunya berasal dari api neraka Sijil. Lalu dia dijadikan seperti daun-daun yang berguguran dari pohonnya karena dimakan ular. Dari ayat di atas tadi dapat kita petik dan dapat kita pikirkan secara logika bahwa semakin mulianya Allah kepada beliau, sehingga Allah mengirimkan kepada pasukan itu, yaitu dari rombongan burung ababil. Masa kita yang umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW tidak mau mengerjakan, menghadiri kelahiran Nabi Muhammad SAW? Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW lahirnya ke dunia ini, itu ayahnya sudah tiada lagi. Disebutkan zaman now, zaman sekarang, itu bokapnya sudah tiada lagi, itu abinya sudah tiada lagi. Ada yang tahu siapakah nama ayah beliau? Anak muda harus tahu. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Nama ayahnya Abdullah. Abdullah nama ayahnya. Beliau ayahnya wafat, itu beliau masih di dalam kandungan ibunya, masih di dalam perut ibunya. Beliau tidak pernah melihat wajah ayahnya, apakah ayahnya ganteng
menjadi raja, dia tidak pernah melihat. Lalu beliau hiduplah bersama ibunya. Ibunya yang bernama Siti Aminah. Lalu beliau hidup bersama ibunya. Tak lama pula ibunya meninggal dunia, menyusuli ayahnya. Ibunya wafat itu beliau masih dalam usia 6 tahun. Sungguh kecil kan? Dibanding awak manusia ni, umat-umatnya. Awak sebagai anak tidak pernah melihat bapak awak, tidak pernah melihat dikit mentali buat cuma hidup dengan ibu awak. Wah, mana rasa? Rasa tu mana surprise? Nah, itulah. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah bersikap keras kepada ayah dan atau ibunya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu bersabar. Karena bersabar itu ialah sebagian dari iman. Semenjak ibunya meninggalkan beliau mengikut bersama kakeknya. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Semenjak beliau hidup bersama kakeknya, tak lama pula kakeknya meninggal dunia. Lalu beliau ikut bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Disebutkan di dalam sejarah bahwa semenjak beliau hidup bersama pamannya, mulai dari situlah beliau mulai bekerja, yaitu mengembala kambing milik orang lain, bukan milik pamannya. Dari tahun ke tahun, akhirnya beliau mengikuti pamannya berdagang ke luar kota. Yang mempunyai dagangan itu ialah seorang janda yang kaya, yang cantik jelita, yang bernama Siti Khadijah. Tak lama pula Siti Khadijah mempunyai perasaan kepada beliau, sehingga Siti Khadijah menikah dengan beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari hari menuju minggu, minggu menuju bulan, bulan pun menuju tahun. Akhirnya sampai umur 40 tahun, beliau diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sang rasul sebagai rahmat alam semesta. Sebagaimana firman yang telah berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan aku tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat alam semesta. Kehadiran beliau di dunia ini adalah untuk meluruskan umat manusia agar berlaku baik kepada Yang Maha Pencipta, agar berlaku baik kepada sesama manusia, dan agar berlaku baik kepada makhluk lain. Dengan sebab beliau, umat manusia ini di dalam hidupnya selalu diwarnai dengan budi yang buruk. Bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita pikirkan semenjak beliau hidup bersama pamannya, semenjak dia diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sang rasulnya, dari kecil sampai dewasa beliau tidak pernah berlaku jahat kepada siapapun, apalagi kepada umatnya. Subhanallah. Semakin rindunya beliau kepada kita, semakin cintanya beliau kepada kita. Ataupun sebaliknya, beliau selalu berlaku baik dan jujur, sehingga perilaku beliau dapat kita tiru dan dapat kita sebarluaskan kepada masyarakat yang belum tahu ataupun yang belum mengerti dalam ajaran agama Islam. Dengan itu, marilah kita selalu menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan membacakan sejarah. Ada satu riwayat mengatakan, Abu Lahab laknatullah itu setiap hari Isnin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala akan azabnya. Kenapa kawan-kawan? Ada yang tahu? Kenapa setiap hari Senin Abu Lahab diringankan oleh Allah akan azabnya?
Muhammad lahirnya, itu Abu Lahab senang, gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala meringankan azabnya beliau, yaitu Abu Lahab. Ada yang tahu siapa itu Abu Lahab? Dia tahu? Tuh. Pak Sadri, siapa itu Abu Lahab? Nah, dengar. Abu Lahab itu adalah orang yang selalu memusuhi Nabi, tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meringankan akan azab. Dengan sebab karena dia gembira, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan itu, marilah kita sebagai umatnya, marilah kita selalu mengingati beliau, selalu memuji beliau, yaitu dengan memperbanyak-banyaklah kita berselawat, memperbanyak-banyaklah kita berselawat, dan memperbanyak-banyaklah kita berselawat. Dengan itu, marilah kita mengucapkan selawat yang bersama-sama. Baiklah, cukup sekian ceramah saya pada pagi yang berbahagia ini. Sebelum saya mengakhiri salam, saya mempunyai satu pertanyaan. Lah lamo tidak ke sawah, ibu di sawah digigit pacet. Lah lamo